Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Arin Violita, ada Laura Anggraini, ada Abdul Ghafur, dan Septian Adi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Pendidikan Agama mengenai perkembangan religiusitas. Jadi langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian religiusitas. Jadi religiusitas itu berasal dari bahasa Latin religio, yang akar katanya itu adalah religior, dan memiliki arti mengikat. Nah, religiusitas merupakan potensi beragama atau keyakinan kepada Tuhan, dengan kata lain percaya dengan adanya kekuatan di luar dirinya untuk mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Kemudian kepercayaan ini diaktualisasikan ke dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Langsung saja ke poin yang kedua. Di sini ada tahap perkembangan religiusitas pada anak. Jadi para ahli, seorang anak dilahirkan bukanlah sebagai makhluk yang religius. Namun di lain pihak terdapat pendapat juga bahwa seorang anak sejak dilahirkan sudah membawa fitrah keagamaan, yang mana fitrah tersebut dapat berfungsi dan berkembang di kemudian hari melalui pengajaran dan proses bimbingan, serta latihan-latihan dan pengalaman-pengalaman setelah berada di tahap kematangan. Di sini ada dua teori mengenai pertumbuhan religiusitas pada anak. Yang pertama ada rasa ketergantungan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Thomas, yang mana bahwa ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini, terdapat sesuatu yang menjadi sumber kejiwaan agamanya, yakni ada 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keinginan untuk mendapat penghargaan. Yang kedua ada insting keagamaan. Jadi menurut Woodward, bayi dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, di antaranya insting keagamaan. Jadi insting sosial itu juga penting. Misalnya insting sosial pada anak sebagai potensi bahwanya sebagai makhluk homo socius dan baru berfungsi setelah mereka dapat bergaul dan berkembang untuk berkomunikasi. Jadi insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula dengan insting keagamaan tersebut. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebenarnya potensi agama itu sudah ada pada setiap manusia sejak dilahirkan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan religiusitas pada anak. Nah, di sini itu menurut Ernest Harms, perkembangan agama pada anak itu melalui beberapa tingkatan atau beberapa fase. Dan sudah dituliskan dalam karya bukunya yang berjudul The Development of Religious on Children, yang mana di situ beliau mengatakan bahwa perkembangan agama pada anak itu melalui 3 tingkatan. Yang pertama the fairy tale stage atau tingkat dongeng, yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan, dan yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Nah, di sini itu pada tingkat ini dimulai dari anak usia 3-6 tahun. Yang mana juga pada tingkatan ini itu konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Artinya gini, anak-anak itu biasanya pada tingkat perkembangan di tahap ini itu suka menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan perkembangan intelektualnya. Dan biasanya itu juga masih banyak dipengaruhi oleh kehidupan fantasi. Sehingga dalam menanggapi agama pun seorang anak juga masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Tahap yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kenyataan. Ini itu dimulai sejak anak berusia sekolah dasar atau masuk SD sampai dengan usia remaja. Di usia ini itu ide ketuhanan
anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realistis. Dan pada masa ini pun juga anak-anak juga tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dan dikelola oleh orang dewasa dari lingkungan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada the individualistic atau tingkat individu, di mana tingkat ini tuh sejalan dengan perkembangan usia anak. Dan pada tingkat ini juga mereka telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi. Di dalam tingkat ini itu ada beberapa konsep keagamaan yang individualistis yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal. Dan yang ketiga yaitu ada konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Di sini juga dijelaskan menurut Profesor Dr. Zakiah Daraja, di mana perkembangan agama pada anak itu sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya. Dan terutama itu pada pertumbuhan yang pertama pada masa anak, dimulai dari umur 0 sampai 12 tahun. Di sini seorang anak itu kan mendapatkan didikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan. Dan disitulah nanti ketika dewasa mereka cenderung bersikap negatif terhadap agama. Nah, ini poin selanjutnya itu sifat-sifat religiusitas pada anak. Jadi kita membahas pemahaman konsep keagamaan pada anak itu artinya kita juga harus memahami mengenai sifat-sifat agama pada anak. Dan sifat agama pada anak itu mengikuti pola ideas konsep on authority sesuai dengan ciri yang mereka miliki. Bagi mereka itu mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun mereka belum sadar sepenuhnya manfaat dari ajaran-ajaran tersebut. Dan berdasarkan hal itu maka ada beberapa bentuk dan sifat agama pada diri anak yang terdiri dari yang pertama yaitu unreflective atau tidak mendalam. Artinya kebenaran yang mereka terima itu tidak begitu mendalam sehingga cukup sekadarnya saja dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang ya kurang masuk akal. Yang kedua yaitu ada egosentris, di mana artinya anak itu memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangan dan akan terus berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman. Yang ketiga yaitu ada anthropomorphis, di mana melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran, di sini anak-anak menganggap bahwa keadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Contohnya itu seperti pekerjaan Tuhan yang mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat, surga yang terletak di langit. Dan sifat yang selanjutnya yaitu sifat verbalis dan ritualis, di mana kehidupan agama pada anak itu sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Jadi mereka itu menghadapi suatu kalimat verbal keagamaan dan dari perbuatan yang telah mereka laksanakan itu berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang telah diajarkan kepada mereka. Dan ketika dewasa nanti baru mereka akan melakukan latihan-latihan yang bersifat verbalis atau praktik. Dan hal ini merupakan hasil dari perkembangan agama di masa anak-anak itu. Selanjutnya yaitu ada sifat imitatif, di mana segala tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itu biasanya hasil dari yang ia peroleh dari meniru. Termasuk juga tindakan agama. Sebagai contohnya itu beribadah. Nah, kan ada seorang anak berdoa atau sholat sebagai hasil dari apa yang mereka lihat dan juga dari hasil pengajaran-pengajaran di lingkungannya. Sifat yang terakhir yaitu rasa heran. Nah, di sini pada usia anak itu selalu mempunyai rasa heran atau kagum. Dan rasa heran atau kagumnya itu berbeda dengan orang-orang dewasa. Karena di sini itu anak-anak belum bisa berpikir kritis dan bersikap kreatif terhadap sesuatu, sehingga hanya mengagumi terhadap keindahan lahiriah saja.
Nah, di sini poin selanjutnya yaitu tentang perkembangan religiusitas pada remaja. Nah, dalam Islam itu usia remaja biasa disebut dengan usia yang paling dibanggakan. Karena bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan biologis para remaja saja, namun juga lebih penting mempersiapkan remaja menjadi generasi yang paham dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, iman, dan pengetahuan. Di sini masa remaja juga disebut sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Dan pada umumnya itu masa remaja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada masa remaja awal dimulai dari umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua yaitu masa remaja pertengahan dimulai dari umur 15 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir itu ada masa remaja akhir yang mana dimulai dari usia 18 sampai 21 tahun. Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa itu masa remaja awal sampai masa remaja akhir. Masa remaja awal, di mana masa ini seorang individu mulai meninggalkan peran sebagai anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang lain. Dan masa remaja pertengahan itu masa yang ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang kreatif atau berpikir yang baru. Dan di sini itu teman sebaya atau teman semainan itu memiliki peran yang sangat penting. Namun, individu tersebut dapat lebih mampu mengarahkan dirinya sendiri. Yang terakhir itu masa remaja akhir, yang mana pada masa ini telah ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan jiwa agama pada remaja. Beberapa aspek perkembangan agama yang terjadi pada remaja. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Yang kedua, perkembangan perasaan. Perkembangan perasaan telah berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Kehidupan religius akan cenderung mendorong dirinya lebih dekat ke arah hidup yang religius pula. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu. Akan materi, maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan diri, dan masalah kesenangan diri lainnya. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang juga terlihat pada remaja mencakupi yang pertama, self-directive, taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua, adaptif mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga, submisif merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Selanjutnya, yang kelima, sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Yang keenam, kepribadian
dan jenis kelamin bisa menyebabkan remaja melakukan salah tafsir terhadap ajaran agama. Bagi individu yang memiliki kepribadian introvert, ketika mereka mendapatkan kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan, maka akan menyebabkan mereka salah tafsir terhadap sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Yang ketujuh, percampuran antara agama dan mistik. Dalam kenyataan yang ada di tengah masyarakat, kadang-kadang tanpa disadari ada tidak keagamaan yang mereka lakukan ditopangi oleh mistik dan praktek kebatinan. Penyatuan unsur ini menyebabkan remaja menjadi ragu untuk menentukan antara unsur agama dengan mistik. Penyebab keraguan remaja dalam bidang agama yang dikemukakan oleh Starbuck di atas adalah penyebab keraguan yang bersifat umum, bukan bersifat individual. Yang selanjutnya, faktor mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama ada faktor intern. Secara garis besar, faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan antara lain: yang pertama, faktor kognitif, mengacu pada remaja yang memiliki mental abstrak. Mereka hanya mengkaji isu-isu agama dengan berpatokan pada dasar-dasar agama tanpa memperdalaminya lebih lanjut. Yang kedua, faktor personal, mengacu pada konsep individual dan identitas. Individual maksudnya seseorang itu selalu menyendiri, sedangkan identitas maksudnya proses menuju pada kestabilan jiwa. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Konsep menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan dipengaruhi oleh citra terhadap bapaknya. Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Yang kedua, lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun non formal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi, kurikulum, hubungan guru dan murid serta hubungan antar teman dilihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan. Tampaknya ketiga, kelompok tersebut ikut berpengaruh sebab pada prinsip perkembangan jiwa keagamaan tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Yang ketiga atau terakhir, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagaman, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan maupun institusi keagamaan. Selanjutnya, pembinaan agama pada remaja. Peran seseorang guru agama harus memiliki metode yang cocok dalam melaksanakan pendidikan agama agar dapat dilaksanakan dengan berhasil dan berguna. Pendidikan agama harus memperhatikan ciri dari masing-masing tahap itu, dapat mengisi serta mengembangkan kepribadian masing-masing peserta didik.
Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkembangan religiusitas pada masa dewasa. Pada masa dewasa, seorang remaja dalam mulai memiliki ketenangan batin dan pandangan realistis, walaupun sifat revolusionernya masih tetap bergelora. Menurut Jalaluddin, gambaran dan cerminan tingkah laku keagamaan orang dewasa dengan tingkat perkembangan usianya memiliki beberapa ciri. Nah, beberapa ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan pada pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagaman mulai merupakan realisasi dari sikap hidup. Menurut ahli psikologi, masalah-masalah keberagaman pada masa dewasa sebagai berikut. Yang pertama adalah masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masalah yang dihadapi memilih arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan sebagai berbagai kemungkinan pilihan. Yang kedua, masa dewasa tengah. Masa dewasa ini adalah masalah sentral. Pada masa ini, seseorang mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh dan dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan secara konsisten. Kemudian yang terakhir, masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir memiliki ciri utama yaitu pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan kurang beragama. Hidup menjadi kurang rumit dan lebih berpusat pada hal-hal yang sungguh berarti. Kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia. Sebagai penutup, kami memberikan kesimpulan perkembangan tidak hanya tentang aspek-aspek biologis ataupun psikologis, namun religiusitas atau keagamaan dapat pula berkembang. Kehidupan beragama atau religiusitas mengalami proses perkembangan yang selaras dengan perkembangan aspek-aspek psikologis. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.